Mungkin Mas Apeng bisa dibantu untuk recording, Mas? Boleh, boleh. Sudah record, Mbak. Oh, sudah. Oh, oke, siap. Oke, selamat pagi para mahasiswa semuanya. Saya Nining Isusilo, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan sudah mengawali, mendalami, mendampingi dan berinteraksi secara lebih intens dalam bentuk pernah membiayai juga UMKM, dan saya hari ini juga sebagai Dewan Pengawas di Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan UMKM, karena dari 2005 memang juga mendalami UMKM di dalam koperasi. Jadi pengalamannya cukup lama ya, dan oleh karena itu menceritakan bagaimana perjalanan UMKM sampai pada hari ini sebuah pengalaman yang terintegrasi antara teori dengan praktek. Jadi kalau kita melihat bahwa UMKM ini sebetulnya sebuah entitas yang kalau di Indonesia dianggap bahwa kalau orang jualan teh di depan rumah saja, apakah itu produksi dari sebuah perusahaan besar atau dia jualan singkong yang baru dicabut, itu sudah termasuk sebagai UMKM. Jadi karena definisi yang sangat bebas ya, sangat tidak terstruktur, itu menyebabkan bahwa di Indonesia itu hampir 90 mungkin 95% itu UMKM itu ada di dalam struktur dari definisi pengusaha di Indonesia. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa UMKM itu memiliki ciri khas yang mungkin agak aneh kalau kita lihat di Indonesia dibandingkan dengan di negara lain. Karena kalau di negara lain itu mereka yang disebut UMKM itu lebih memiliki struktur yang lebih jelas, dan definisi ini menyebabkan nilai tambah mereka juga menjadi lebih besar ya. Kalau kita melihat UMKM di Indonesia itu memang kontribusinya besar ya di dalam GDP atau PDB ya, PD, Produk Domestik Bruto, dan memberikan kontribusi dalam tenaga kerja yang besar. Cuman kalau kita coba kaitkan dengan acara hari ini, yang mana kita mencoba menaik kelaskan mereka bersama-sama dengan Coca-Cola, ini menjadi, dan Coca-Cola sekarang jadi Coca-Cola Euro Pacific Partner ya. Jadi ini sesuatu cerminan bahwa di dalam sebuah usaha itu kita sering berpartner atau sering merger dengan hal-hal lain, yang mana kalau kita bukan hal-hal lain, merger dengan pihak-pihak lain yang memang menjadi bagian dari kegiatan usaha yang menciptakan nilai tambah yang besar ya. Jadi kalau kita melihat UMKM di Indonesia, di mana dia adalah self-employed, dia itu artinya mempekerjakan sendiri, dia jadi bos sekaligus jadi tukang cuci, sekaligus jadi pemasar, sekaligus juga jadi mereka yang mencoba berinteraksi langsung dengan aparat keamanan dan sebagainya. Itu sebetulnya tidak akan membuat sebuah usaha itu menjadi lebih besar. Kalau kita melihat perbedaan dari UMKM, perjalanannya biasanya mereka memang self-employed dulu. Jadi mereka bekerja jadi bos sekaligus jadi kacung. Tapi kemudian dia itu kalau sudah mau menjadi lebih besar biasanya membutuhkan partner. Jadi ini ada perbedaan di dalam kalau kita menemui UMKM yang mana mereka itu
harus mengisi yang namanya Lean Business Canvas, atau kayak semacam lukisan yang harus diisi oleh para UMKM untuk mengetahui sebetulnya dia berada di mana, di titik awalnya. Itu biasanya kalau untuk startup atau mereka yang baru memulai, mereka memakai model seperti itu. Tapi begitu kita masuk ke dalam langkah berikutnya, biasanya kanvas yang harus diisi dalam sebuah pemahaman mengenai bagaimana kita mengidentifikasi diri itu dimulai dari partner strategik ya. Jadi di dalam sebuah usaha tuh tanpa partner itu tuh kita hampir tidak memiliki mungkin kesempatan untuk menjadi lebih besar ya. Jadi di dalam usaha itu memang bukan seperti sebuah artisan ya, artis yang melukis sendiri kemudian membingkai sendiri dan sebagainya sehingga menjualnya juga. Jadi ini sesuatu yang kalau nanti para mahasiswa itu menjumpai UMKM di lapangan, itu bisa melihat sebetulnya mereka itu pada level mana ya. Kalau mereka masih self-employed, jangan-jangan mereka itu memang belum mau menjadi besar. Karena mereka itu menjadi UMKM bukan karena semacam ada motivasi untuk yang lebih besar. Mereka biasanya kalau sebagian besar dari para pengusaha itu masuk di kewirausahaan karena terpaksa, karena harus memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi kalau sudah cukup, selesai. Apalagi kalau kita melihat sejarahnya dari zaman waktu kita dijajah sampai hari ini, kita melihat bahwa Indonesia itu memiliki sejarah 350 tahun dijajah oleh Belanda ya, dan yang menjajah itu sebetulnya VOC, sebuah perusahaan dagang. Jadi nggak terlalu banyak cawe-cawe dari kerajaan Hindia Belanda sebetulnya di Indonesia. Dan karena kewirausahaan ini merupakan sesuatu yang menjadi andalan mereka, maka supaya Indonesia tetap tidak bisa melawan Belanda selama 350 tahun, maka diupayakan bahwa ada budaya yang harus dikenalkan di Indonesia, bahwa kewirausahaan itu bukan sesuatu yang harus dibanggakan di Indonesia. Ini sebetulnya cukup berhasil ya, dan sangat berhasil. Kalau menurut saya sih bukan hanya cukup ya, sangat berhasil. Karena kebanyakan orang-orang Indonesia yang pintar itu tidak mau menjadi pengusaha pada saat itu. Jadi mereka merasa kalau mereka itu pintar, mereka akan merasa terhormat kalau menjadi pegawai negeri sipil. Jadi kalau pada pandangan seperti menjadi pengusaha itu adalah pandangan mereka yang pasti tidak berhasil menjadi seorang PNS ya. Jadi itu muncul dan sangat bertahan lama. Kalau saya jadi ingat dulu, saya kebetulan tamatan ITB dan masuk di dalam Persatuan Insinyur Indonesia. Saya masuk tuh tidak aktif, tapi saya sebetulnya eligible untuk masuk di situ, dan ketua PII waktu itu Abu Rizal Bakri mengatakan pada saat dia mencoba melamar calon istrinya, ditanya oleh mertuanya, ya dia kan punya usaha Bakri Group itu ya, kamu itu kerjaannya apa, Ical? Nah, panggilannya Ical. Dia bilang, saya itu pengusaha katanya. Terus mertuanya bilang, pengusaha sih bukan pekerjaan itu. Jadi hampir saja dia tidak diizinkan menikah sama anaknya karena dia seorang pengusaha. Jadi itu pandangan yang sangat besar ya mengenai bagaimana pengusaha atau kewirausahaan di Indonesia itu sangat dinilai rendah ya. Apalagi kalau kita melihat juga Indonesia itu dulu pernah dikuasai oleh negara dengan agama Hindu ya. Kalau kita lihat di Hindu itu, para pengusaha itu ada di strata yang paling bawah ya, yang bawah ya, bukan paling bawah ya. Kan Brahmana, Ksatria, Sudra. Jadi
pandangan agama Hindu kepada para pedagang, pengusaha itu pada layar ketiga, dan itu adalah orang-orang yang tidak mampu menjadi kesatria atau brahmana. Jadi ini sesuatu yang dikembangkan juga, mungkin menjadi cikal bakal juga kenapa pandangan terhadap kewirausahaan itu sangat rendah. Sehingga kenapa Indonesia itu meskipun negara kita besar, kita melihat dari struktur perekonomian di Indonesia itu ada penjumlahan secara akuntansi bahwa nilai tambah perekonomian yang diukur dengan produk domestik bruto itu adalah penjumlahan dari C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. C itu adalah konsumsi, ditambah I adalah investasi, G adalah government expenditure atau pengeluaran pemerintah, ditambah ekspor, X itu ekspor, M itu impor. Impor itu sifatnya mengurangi nilai tambah dari perekonomian. Nah, coba kita lihat dari tahun ke tahun. Biasanya kalau saya mengajar ekonomi makro bagi mahasiswa baru tuh di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, saya suruh mereka cari berapa kontribusi dari C atau konsumsi dari nilai tambah perekonomian di Indonesia. Ternyata angkanya itu berkisar antara 56 sampai 60%. Jadi artinya pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu lebih didominasi oleh konsumsi. Nah, kalau kita melihat kewirausahaan yang bagus, nilai tambah di sebuah negara itu tidak didominasi oleh konsumsi, tapi oleh investasi ya, atau ekspor. Nah, inilah yang aneh di Indonesia. Kita negara besar dengan alam yang begitu subur, tapi kita memang mungkin lebih senang mengkonsumsi sesuatu, bukan menciptakan sesuatu. Sehingga kewirausahaan itu memang nilainya juga belum terlalu tinggi ya. Saya pernah melakukan upaya mengkalibrasi kontribusi teknologi dalam nilai tambah di Indonesia itu hanya 0,5%. Jadi Indonesia itu sebetulnya kalaupun melakukan investasi itu kontribusi teknologinya itu tidak terlalu besar. Padahal itu merupakan sesuatu yang akan mendongkrak nilai tambah ya. Kalau kita lihat Presiden Jokowi lagi ingin mengolah sendiri nikel dan bahan-bahan alam di Indonesia, itu sebetulnya adalah bentuk kewirausahaan yang pasti akan menaikkan nilai tambah di Indonesia dan otomatis akan menciptakan lapangan kerja. Nah, sekarang ini masih banyak TKI Indonesia yang bekerja di luar negeri, dan banyak sekali kisah-kisah sedih yang harus mereka alami karena mereka itu tidak memiliki skill yang cukup ya. Dan kalau kita melihat juga pada saat memasuki usaha kayak UMKM itu ada faktor yang bisa diukur adalah produktivitas. Jadi kalau kita melihat bagaimana misalnya Coca-Cola ini ingin mengajak para UMKM naik kelas, itu biasanya dilakukan upaya untuk menaikkan produktivitas. Produktivitas itu kalau secara internasional kita melihat Indonesia itu produktivitas kita hanya 0,5. Sedangkan negara-negara lain di Asia itu produktivitasnya 0,8 dari angka 1 yang paling utama ya. Jadi kalau kita melihat Indonesia itu meskipun kita berwirausaha, produktivitas kita rendah karena orang Indonesia memiliki budaya yang juga santai. Dan itu kalau nanti ada di mahasiswa sekalian mungkin menjumpai UMKM, itu coba ditanya apakah mereka benar-benar mau menjadi besar. Tidak semua mau menjadi besar, dan itu jangan kaget. Kita selalu berpikir kalau UMKM itu pasti mau menjadi besar. Saya tadinya juga kaget banget waktu mencoba meneliti UMKM, dan karena yang saya tanyain itu awalnya mengatakan saya nggak mau besar, saya nggak punya pegawai, saya begini aja udah cukup. Jadi akhirnya semua yang ada di kepala saya itu harus dirubah. Jadi mendampingi UMKM itu artinya juga kita belajar juga. Belajar mempelajari orang-orang yang kita coba bina. Tidak mesti bahwa mereka itu juga lebih bodoh dari kita. Ternyata selama ini saya merasa saya yang harus belajar dari mereka. Karena memang motivasi untuk menjadi besar
bukan prioritas di antara mereka. Jadi pada saat itu saya mencoba merubah kuesioner saya untuk melihat prioritasnya sebetulnya dalam hidup itu apa gitu. Akhirnya saya hanya membuat sebuah tabel yang mungkin nanti akan juga diberikan kepada para mahasiswa semua yang akan mendampingi UMKM. Sebetulnya mereka itu punya prioritas apa sih dalam hidup gitu yang membuat mereka senang. Jadi dari 26 checklist yang dibuat itu akan terlihat bahwa prioritas mereka dalam hidup pada saat mereka mengisi, atau bisa juga dilihat apakah angkanya 3 tahun yang lalu dan 3 tahun kemudian itu seperti apa. Itu dicoba dan angka tertingginya adalah angka 10, karena biasanya kalau kita sekolah dapat angka 10 tuh senang banget gitu ya. Nah, jadi ternyata pada saat saya meneliti di Bangka Belitung itu yang adalah notabene adalah pengusaha mikro kecil sekitar 473 responden pengusaha kecil, ternyata prioritas utama mereka dalam berusaha itu hanya untuk supaya anak-anak bisa sekolah dan memperbesar usaha itu ada di ranking 12. Nah, ini merupakan sesuatu titik pijak awal yang harus dipahami atau harus dipersepsikan secara sama-sama untuk lihat bagaimana caranya mereka bisa naik kelas. Jadi kalau mereka belum siap untuk naik kelas, kita paksa-paksa juga nggak bisa karena mereka prioritasnya seperti itu. Nah, checklist yang sama saya coba ulang pada waktu saya membuat program ultramikro yang mana para pengusaha itu hanya maksimum dapat 10 juta rupiah. Sekitar 2000 responden itu mereka ternyata menjawab, karena mereka miskin ya, lebih miskin daripada di Bangka Belitung. Maka prioritas pertama mereka berusaha adalah supaya bisa makan dan minum. Nah, ini mencerminkan mereka itu memang punya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, dan memperbesar usaha itu hanya ada di prioritas ke-20. Jadi begitu Anda masuk di segmen yang lebih bawah, itu akan menjadikan mereka itu tidak terlalu punya motivasi untuk menjadi lebih besar. Jadi nanti di lapangan akan coba dilihat apakah mereka itu benar-benar mau menjadi besar atau tidak. Nah, pada saat saya coba ulang lagi checklist yang sama di pengusaha yang dibawa koperasi atau pengusaha yang menjadi prioritas dari lembaga pengelola dana bergulir, itu ternyata prioritas pertama buat mereka yang membuat mereka senang adalah supaya anak-anak bisa sekolah. Sama yang seperti di Bangka Belitung. Dan menjadi besar ada di prioritas ke-8. Jadi para mahasiswa sekalian, jadi kalau kita melihat para UMKM yang akan coba didampingi oleh Anda semua itu, coba lihat dulu lah, mereka tuh ada di titik mana mereka itu berada. Sebab kalau kita sudah berbuih-buih ya, kita bicara mengenai hal-hal yang sifatnya teknis, sering yang terjadi mereka juga mungkin menerima aja saat itu, tapi sebetulnya mereka juga nggak bisa memahami sepenuhnya atau mereka akan lupakan segera ya. Pengalaman kami di UI memberikan pelatihan bagi para UMKM itu, kalau pelatihan yang sifatnya keuangan itu begitu dilatih di rumah juga lupa. Jadi harus diulang-ulang terus gitu ya. Bahkan kami pernah mendampingi satu pengusaha yang sudah didampingi dan ingin masuk ke perbankan. Dia butuh sekitar 1 miliar pinjaman, ternyata laporan keuangannya nggak ada juga. Jadi harus diajarin. Jadi di antara yang pelajaran yang diberikan itu nanti juga sifatnya ada yang untuk keuangan. Jadi ini kalau kita lihat perkembangan UMKM harus dilihat dari sisi itu, dan oleh karena itu kita berharap bahwa ini hal-hal semacam ini menjadi hal dasar yang bisa dipahami oleh para calon pendamping UMKM. Untuk itu saya berhenti sampai di sini karena masih akan ada banyak sesi yang lain yang akan menjadi mungkin secara teknis saya hanya memberikan penggambaran secara overall saja. Kalau angka-angka statistik juga bisa tinggal di-download di internet, tapi hal-hal yang beyond yang ada di statistik itu saya cerita di sini. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat bagi para mahasiswa yang akan mendampingi UMKM. Mudah-mudahan kita semua saling belajar, terbuka pikiran kita. Saya yakin bahwa Anda tidak hanya mendampingi, tapi Anda juga banyak belajar dari sebuah episode yang diberikan oleh Coca-Cola ini. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat yang besar dan menjadi bekal di kemudian hari.
Saya kira itu saja. Terima kasih dan saya akhiri. Selamat pagi, selamat bekerja, selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Bu Dede untuk selanjutnya Mbak Dewi kita langsung Ya. ke materi bagian modulnya. Ya betul. Oke, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sih Mas terkait toolkit yang nantinya akan diisi dan juga untuk mempertajam juga yang kemarin sudah disampaikan oleh tim Youth Lab ya. Jadi sebenarnya lebih ke ini aja sih